شديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kelanjutan ayat-ayat di surah Al-Buruj, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, untuk mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Ayat ini setelah ayat yang sebelumnya, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul hariq. Setelah menjelaskan ancaman terhadap orang-orang yang memfitnah kaum mukminin dan mukminat, dan memfitnah kaum mukminin dan mukminat adalah dosa yang sangat besar. Karena itu disebutkan ancaman di dalam ayat, bagi siapa yang tidak bertobat, falahum adabu jahannam, maka dia akan mendapatkan siksa neraka jahannam. Walahum adabul hariq, dan dia akan mendapatkan siksa neraka yang membakar. Iya. Dan memfitnah kaum muslimin dan muslimat beraneka ragam bentuknya. Beraneka ragam bentuknya. Dan fitnah di sini terkait dengan ujian ataupun gangguan terhadap kaum muslimin dan muslimat secara umum maupun secara khusus. Secara umum maupun secara khusus. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, maka ia telah menyandang sebuah dosa. Baik, dia telah menyandang suatu kedustaan dan dosa yang sangat besar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ini fitnah umum terhadap kaum mukminin dan mukminat. Dan kadang perbuatan pada sebagian dari orang yang beriman juga disebutkan ancaman yang sangat besar. Seperti misalnya menuduh perempuan baik-baik, dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Allah menyebutkan innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun 'adzim. Sungguhnya orang-orang yang menuduh para perempuan yang muhsanah, menjaga kehormatannya, ghafilat. Ghafilat dari kalimat lalai, artinya dia tidak kenal perbuatan dosa, perbuatan yang tidak baik. Mukminat, lagi dia beriman. Orang yang menuduhnya dengan tuduhan yang tidak baik dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka siksaan yang sangat besar. Ya, ini diantara bentuk menyakiti atau mengganggu kaum mukminin dan mukminat.
Nah, apalagi kalau dia membuat gangguan atau fitnah untuk kaum muslimin secara umum, maka dosanya sangat besar. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna a'zama an-nasi jurman man sa'ala al-mas'alah fahurrima min ajli mas'alatihi." Sungguhnya seorang yang paling besar dosanya adalah orang yang bertanya dengan suatu pertanyaan, akhirnya hal tersebut diharamkan karena pertanyaan dia. Iya. Dan ini di masa tasyri' seseorang dilarang untuk bertanya hal-hal yang kadang kalau hal tersebut nampak jawabannya akan membuat mereka merasa tidak enak atau merasa berat. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum." Wahai orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu kalau nampak bagi kalian jawabannya akan menjelekkan kalian. Dan ini ayat ya, di masa tasyri' ketika turunnya syariat, para sahabat dilarang untuk bertanya hal-hal yang akan memberatkan orang. Iya. Seperti misalnya orang yang bertanya ketika Nabi berkata bahwa diwajibkan haji terhadap manusia. Maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, afi kulli am, apakah haji itu wajib setiap tahun?" Maka Nabi diam, tidak menjawab. Kalau beliau menjawab iya, maka ini akan memberatkan kaum muslimin. Karena itu jangan bertanya hal-hal yang kalau nampak jawabannya akan menjelekkan. Jadi dari sini secara umum bahwa membuat fitnah di tengah kaum muslimin itu adalah hal yang sangat besar dosanya. So menyebabkan keresahan di tengah mereka dan menyebabkan hal yang sangat tidak baik. Ya. Dan banyak bentuk perbuatan manusia bentuknya menyebarkan fitnah di tengah kaum muslimin. Dan kadang orang yang melakukannya menganggap dia berbuat baik, padahal hakikatnya dia berbuat hal yang salah. Karena itu sepantasnya setiap muslim tatkala berbuat sesuatu, dia melihat sesuatu yang akan dia lakukan. Apakah hal tersebut adalah hal yang dituntunkan dalam agama, hal yang dicintai dan diridai oleh Allah, hal yang membawa manfaat atau tidak. Semuanya adalah hal yang butuh dipertimbangkan. Sebab agama kita semuanya dibangun di atas itu. Agama kita dibangun di atas mewujudkan kemaslahatan atau menyempurnakannya di tengah manusia, atau menolak kejelekan atau menguranginya di tengah manusia. Itu dasar umum dari agama kita. Maka Allah menjelaskan bagi siapa yang memfitnah kaum mukminin dan mukminat. Dan kalimat fitnah itu sendiri penggunaannya di dalam Al-Quran sangat banyak. Bisa bermakna menguji, bisa bermakna menyiksa, ya. Bisa bermakna menyiksa, bisa bermakna membunuh, ya. Dan bisa bermakna sesuatu yang membahayakan agama seseorang. Iya. Maka setelah disebutkan golongan dari manusia ini, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan kebalikannya. Dan ini sekaligus sebagai anjuran bagi mereka yang telah memfitnah kaum mukminin dan mukminat untuk segera bertobat. Sebab Allah menjelaskan anjuran. Allah menyatakan, "Innal ladzina amanu wa amilus shalihat lakum jannat." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, mereka ini akan mendapatkan sorga. Disebutkan dengan lafaz jannat. Dan kebanyakan surah Al-Quran disebut dengan lafaz jamak, jannat. Banyak sorga.
bukan satu sorga saja. Iya. Disebut dengan lafaz jannat dari sudut di dalam sorga itu berbagai kenikmatan di dalamnya. Terdapat berbagai kenikmatan. Iya. Dan kebun-kebun di sorga beraneka ragam. Sungai-sungai di sorga beraneka ragam. Ada sungai dari susu, ada sungai dari madu. Iya. Ada sungai dari khamar. Tapi khamarnya tidak sama seperti yang di dunia. Iya. Dan ada sungai dari air yang gairu asin. Dan lain-lainnya dari penyebutan kenikmatan di dalam sorga. Dan Rasulullah mensifatkan fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di dalam sorga itu ada hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Maka Allah menjelaskan, menganjurkan, sekaligus menerangkan keutamaan bagi siapa yang beriman dan beramal saleh. Untuk mereka sorga-sorga tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, sorga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, kemudian Allah menjelaskan dalikal fawzul kabir. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Itu hakikat dari keberuntungan kehidupan di akhirat. Ya, adapun kehidupan di dunia, kalau dia mendapatkan sebuah keberuntungan di dunia, maka itu adalah nikmat di dunia dan tidak ada apa-apanya di akhirat. Iya. Tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Dan ini sekaligus peringatan kepada hamba, kepada manusia, bahwa apa yang disuruhkan oleh syaitan dari kekufuran, kemaksiatan, hal-hal yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka kalau dia teringat akan sorga, ya, ini akan menahannya dari berbuat hal yang dilarang. Sebab di sorga, kalau dia bersabar di dunia dari apa yang dilarang, maka di sorga dia akan mendapatkan berbagai kenikmatan. Dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Hakikat dari keberuntungan. Iya. Itu hakikat dari keberuntungan. Nah. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna batasha rabbika lasyadid." Sesungguhnya batasha rabbika, siksaan Rabbmu, sangatlah keras. Iya. Dan ini terkait dengan ayat-ayat sebelumnya, juga masih dalam konteks mengingatkan orang-orang yang membuat fitnah di tengah kaum muslimin, kaum mukminin dan mukminat, seperti yang dicontohkan dalam surah, kisah orang-orang kafir yang membuat fitnah di Ukhdud dengan parit kobaran api. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna batasha rabbika lasyadid. Sungguhnya siksaan Rabbmu sangatlah pedih. Nah, siksaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Apabila Allah menyiksa manusia karena perbuatan mereka, maka sungguh siksaan Allah sangatlah pedih. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi sebagian orang, dan kadang sebagian orang yang lainnya dibuat semakin larut di dalam kesesatannya. Ya. Tapi ketika dia disiksa, maka sungguh siksaan Allah sangatlah pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu luang atau membiarkan orang-orang yang zalim semakin larut dalam kezalimannya. Tapi ketika ia disiksa, Allah menyiksanya, maka dia tidak bisa lepas lagi.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura inna akhdahu alimun syadid." Dan demikianlah siksaan Rabbmu apabila dia menyiksa penduduk negeri, sungguhnya siksaannya sangatlah pedih. Iya. Kemudian Allah berfirman, "Innahu huwa yubdi'u wa yu'id." Sungguhnya Allah, dialah yang mengadakan, memulai pengadaan manusia, penciptaan manusia, wa yu'id, dan dia pula yang mengembalikannya. Manusia diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Setelah ada dia mati, kemudian dibangkitkan kembali. Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan mereka dan Allah yang mengembalikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mensifatkan dirinya dengan sifat ini dan pensifatan ini dalam banyak ayat di Al-Quran, salah satunya ini, Allah juga berfirman, "Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan dan mengembalikannya. Dan banyak ayat yang semisal dengannya. Ya. Dan ini menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan tidak tertandingi. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu mengadakan dan mengembalikan manusia, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menyiksa siapa yang Allah kehendaki. Ya. Dan menghukum orang-orang yang berbuat dosa. Ini keterkaitannya dengan ayat sebelumnya, "Inna batasya rabbika lasyadid." Kemudian Allah berfirman, "Wa huwal ghafurul wadud." Dan dialah Allah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Iya. Setelah disebutkan bahwa Allah maha keras siksaannya, kemudian disebutkan Allah maha pengampun. Sebagaimana di ayat sebelumnya disebutkan ancaman bagi orang yang memfitnah kaum mukminin dan mukminat, kemudian tidak bertobat, disebutkan ancaman yang sangat keras. Setelah itu disebutkan balasan bagi orang yang berbuat sebaliknya. Orang yang beriman dan beramal saleh akan dimuliakan. Ya. Dan demikianlah kandungan dari Al-Quran Al-Karim. Di dalamnya ada penyebutan harapan dan juga ada penyebutan rasa takut. Ya, ada al-khawf dan ada al-raja. Ya. Inna rabbaka lasyadidul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sungguhnya Rabb engkau sangat keras siksanya, dan sungguhnya Rabb engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabus syadid. Beritakan kepada para hambaku bahwa saya maha pengampun lagi maha penyayang, dan sesungguhnya siksaanku adalah siksaan yang sangat keras. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia dengan dua hal ini. Iya. Dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai mubasysyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira sekaligus pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira kepada siapa yang beriman dan taat kepadanya, pemberi peringatan terhadap siapa yang kafir dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah Allah Al-Ghafur. Al-Ghafur artinya yang maha pengampun. Iya. Siga mubalaghah. Nah, siga mubalaghah. Ghafir Al-Ghafur. Iya. Ghafir ad-dambi disebut dalam surah Ghafir. Iya. Al-Ghafur, kalau Ghafir artinya maha pengampun. Al-Ghafur menunjukkan makna yang lebih mendalam lagi. Ya. Sangat luas ampunannya. Sangat luas ampunannya. Dan siapa yang melihat dan memperhatikan penyebutan nama Allah yang agung ini dalam Al-Quran, nama Al-Ghafur, sekaligus melihat betapa luas pengampunan Allah, rahmat Allah kepada hamba, maka akan tertanam di dalam dirinya pengagungan dan pembesaran kepada Rabb-Nya. Al-Ghafur, Al-Wadud. Al-Wadud artinya yang maha penyayang. Ya. Yang mencintai hamba.
dan dicintai oleh hamba. Al-Wadud. Dan Al-Wadud di dalam Al-Quran disebut 2 kali nama ini. Nah, ini penyebutan yang kedua dalam Al-Quran. Penyebutan yang pertama di surah Hud. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimu wadud. Dan istighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Sungguhnya Rabbku Rahim, Maha Pengasih, lagi Wadud, Maha mencintai, Maha menyayangi. Ya. Al-Wadud itu artinya yang mencintai hambanya yang beriman, dan dia dicintai oleh hamba. Karena itu orang yang beriman dan beramal salih akan diletakkan untuk mereka kecintaan di tengah manusia. Dan ini dari pengaruh nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud. Iya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lakumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih akan meletakkan untuk mereka wuddan, kecintaan di tengah manusia. Iya. Dzul Arsyil Majid. Al-Ghafur, Al-Wadud. Kemudian Allah terangkan sebagian dari kebesarannya Dzul Arsy, yang Maha memiliki arsy. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ya, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya dan penafsirannya. Kemudian dikatakan Al-Majid. Al-Majid yang Maha Agung, dan asal kata Al-Majid menunjukkan luasnya, ya, dan besarnya sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Dan di sini ada 2 bacaan. Kebanyakan qurra membaca Al-Majidu. Kalau dibaca Hamzah dan Al-Kisai dibaca Al-Majidi. Ya. Kalau dia Al-Majidu, maka ini kelanjutan dari penyebutan nama-nama Allah, pensifatan, ya, atau penyebutan nama-nama Allah. Nama Al-Ghafur, Al-Wadud, Dzul Arsy, kemudian yang keempat Al-Majid. Tapi kalau dibaca Al-Majidi, maka itu adalah sifat untuk siapa? Sifat untuk Arsy. Jadi Arsy Allah sangatlah majid, sangat luas dan sangat besar. Iya. Dan dimaklumi bagaimana luasnya Arsy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekatkan pemahaman manusia untuk memahami keagungan Allah dengan melihat, ya, memberi contoh kepada makhluk-makhluknya yang maha besar, yang sangat besar. Di antara makhluk Allah yang sangat besar adalah Al-Arsy. Ya, Rasulullah memperbandingkan langit dan bumi, diperbandingkan dengan Al-Kursi. Dan kursi, ya, dalam penafsiran Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih, dan ini adalah penafsiran yang mempunyai hukum marfu, sebab tidak mungkin Ibnu Abbas menafsirkannya dari dirinya sendiri. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa kursi adalah letak kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Kursi Allah bagaimana luasnya? Nabi memperumpamakan, ya, langit dan bumi dengan kursi. Itu perumpamaannya seperti orang yang melempar gelang di tengah padang pasir yang sangat luas. Langit dan bumi ini bagikan gelang. Ya. Padang pasir yang sangat luas ini bagikan kursi. Kira-kira ketika dilemparkan gelang ini ke tengah padang pasir, ya, maka akan nampak betapa kecilnya gelang ini. Ya. Dan ini pendekatan kepada pemahaman manusia. Ini kursi. Perbandingan antara kursi dengan arsy sama seperti itu juga. Jadi kursi seakan-akan gelang dilemparkan di tengah padang pasir yang sangat luas. Dan ini menunjukkan seorang mukmin tatkala mendengarkan nas-nas yang seperti ini dari hadits Rasulullah SAW, maka dia melihat makhluk-makhluk yang sangat besar, ciptaan Allah, maka akan tertanam di dalam dirinya pengagungan dan pembesaran kepada Allah, kepada Rabb-Nya yang maha besar dan maha agung. Iya.
Kemudian di ayat berikutnya fa'alul lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang Allah kerjakan. Iya. Dan ini dari sifat kesempurnaannya. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Iya. Wala mu'aqqiba li hukmih. Dan tidak ada yang mentakib, yang mengkritik atau mengoreksi perbuatannya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan, manusia yang ditanya. Ini semuanya melambangkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka hadithul junud?" Apakah telah datang kepada engkau berita tentang al-junud? Kisah tentang para pasukan. Siapa para pasukan ini? Fir'aun wa Samud. Yaitu Fir'aun dengan bala tentaranya dan Samud, kaum Samud dengan kemegahan mereka. Nah, jadi sini hal ataka, bukankah telah datang kepada engkau berita tentang bagaimana Fir'aun dan Samud? Ya. Jadi setelah dijelaskan tentang kisah Ashabul Ukhdud, kemudian bagaimana orang-orang yang melakukan membuat parit-parit itu dan ancaman terhadap mereka, ya. Sekaligus diingatkan bahwa siapa yang memfitnah kaum mukminin dan mukminat secara umum pasti akan mendapatkan azab, dan Allah Maha keras siksaannya. Ya. Maka Allah mengingatkan kepada manusia, telah ada dari umat-umat sebelum kalian peringatan kepada umat manusia, kepada kaum Quraisy waktu itu dan orang-orang yang datang setelahnya. Telah ada dari umat-umat sebelum kalian, umat-umat yang sangat kuat, dan Allah menghancurkan mereka tatkala mereka menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sini muncul pertanyaan, kenapa diberi contoh dengan Fir'aun dan Samud? Padahal umat-umat yang dihancurkan sebelumnya banyak disebut dalam Al-Quran. Iya. Banyak disebut dalam Al-Quran. Ada kaum Ad, kaum Nabi Hud. Iya. Ada kaumnya Nabi Syuaib. Ada kaumnya Nabi Nuh. Kenapa yang disebut di sini Fir'aun dan kaumnya Nabi Saleh, yaitu Samud? Iya. Adapun Fir'aun, dari kisahnya yang disebut dalam Al-Quran nampak bagaimana fitnah Fir'aun terhadap kaum mukminin dan mukminat. Dia bunuhi anak-anak laki-laki kaum mukminin, anak perempuannya dibiarkan hidup. Ya. Dan ia melakukan kerusakan di muka bumi. Fir'aun. Demikian pula Samud. Ya. Mereka disebutkan di dalam banyak ayat bagaimana perbuatan kerusakan yang mereka lakukan, sampai ingin bersepakat membunuh nabinya. Bersepakat ingin membunuh nabinya. Iya. Dan Nabi Saleh sendiri telah diperintah untuk mengingatkan kepada mereka. Wala tuti'u amral musrifin alladziina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Jangan engkau menaati perkara orang-orang yang melampaui batas, itu orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Maka diberi percontohan dengan dua umat ini karena kerusakan yang mereka lakukan. Sebagaimana kaum Ukhdud yang membuat kerusakan, atau sebagaimana Fir'aun dan Samud membuat kerusakan di muka bumi telah dihancurkan. Demikian pula orang-orang yang membuat fitnah di Ukhdud, ya, mereka juga dihancurkan dan diberikan siksaan yang sangat keras. Maka siapa yang berbuat kerusakan di tengah kaum muslimin, memfitnah kaum mukminin dan mukminat, ya, maka amatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan mereka. Iya. Kemudian Allah firman, balil ladzina kafaru fi takdzib. Ini semuanya peringatan dan nasihat kepada orang-orang kufar supaya mereka beriman. Dan di masa itu pada orang-orang Quraisy. Ya, tapi apa yang mereka lakukan? Allah menjelaskan bahkan orang-orang yang kafir
terus-menerus melakukan pendustaan. Mereka mendustakannya, mengingkarinya, tidak beriman dengannya. Ini yang mereka lakukan. Iya. Dan demikian apabila kekufuran telah mengakar di dalam hati, maka sulit untuk menerima keimanan kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Dan Allah mengingatkan, wallahu min waraihim muhit. Sungguhnya Allah di belakang mereka Maha meliputi. Allah meliputi apa yang mereka lakukan. Allah mengetahui segala perkara yang mereka kerjakan. Tidak ada satu hal pun kecuali akan dihisab pada hari kiamat dan diperhitungkan. Bal huwa Qur'anun Majid. Kemudian Allah menjelaskan bahkan dia adalah Quran yang Maha Majid. Yang Maha Agung, Maha luas kandungannya. Fi lauhin mahfuz. Berada di lauh. Berada di catatan. Mahfuz. Fi lauhin mahfuzin. Ini dibacaan kebanyakan qurra dibaca mahfuzin. Dan Nafi membacanya fi lauhin mahfuzun. Dibaca dengan dhamma. Jadi kalau dia dhamma maka sifat untuk Al-Quran. Dia adalah Quran yang majid, yang agung dan luas kandungannya, yang terjaga. Al-Quran yang terjaga. Kalau dibaca mahfuzin maka yang terjaga adalah apa? Lauh. Dan lauh adalah catatan. Yang dicatat padanya takdir. Yang dicatat padanya takdir. Dan penulisan takdir. Penulisan takdir itu ada beberapa penulisan. Penulisan yang pertama adalah penulisan yang di Al-Lauhul Mahfuz. Ini takdir seluruh makhluk. Dari awal sampai akhirnya. Semuanya di Lauhul Mahfuz. Nah, dari awal penciptaan telah diciptakan pena. Kemudian menulis seluruh takdir apa yang ditakdirkan. Dan itulah yang berjalan. Hingga hari kiamat. Dan ini tidak akan berubah. Di Lauhul Mahfuz. Semuanya tercatat. Di dalamnya. Kemudian takdir yang kedua. Ada yang disebut dengan nama penakdiran tahunan. Penakdiran tahunan. Nah. Itu di malam Lailatul Qadar. Dan ada penakdiran harian. Wa kulla yawmin huwa fi sya'an. Dan setiap hari Allah dalam suatu urusan. Penakdiran. Dan juga penulisan takdir ketika ditiupkan ruh ke dalam bayi dalam perut ibu. Maka ini diantara penulisan-penulisan takdir. Dengan mengetahui penulisan-penulisan takdir ini, maka akan terjawab sebagian hal yang kadang dipermasalahkan oleh sebagian orang. Ada yang berkata, kenapa kita berdoa meminta dipanjangkan umur, diluaskan rezeki? Kalau memang rezeki dan ajal telah ditetapkan, tidak berubah lagi. Untuk apa kita berdoa? Dan pertanyaannya, apakah bisa berubah? Padahal sudah ditetapkan. Maka jawabannya yang tercatat di catatan para malaikat itu bisa berubah. Tapi apa yang di Lauhul Mahfuz itu tidak berubah. Dan kalau terjadi perubahan di catatan para malaikat, maka perubahannya tersebut juga sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, dan hamba tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan terhadap dirinya. Karena itu kewajibannya adalah beramal salih dan menjalankan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan menganugerahkan kepada kita semua istiqamah di atas jalan yang lurus, dan semoga kita semua dijaga dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan dijaga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ini akhir dari penafsiran surah Al-Buruj. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah mengubur jenazah seorang muslim dengan menggunakan peti? Jawabannya itu bukan dari kebiasaan kaum muslimin. Itu adalah kebiasaan orang-orang kafir. Adapun kaum muslimin, mereka dikubur tidak menggunakan peti. Dalam penguburan ada dua yang dituntunkan oleh Rasulullah, dengan lahat dan ada dengan asyaq, hanya sekedar digali saja. Kemudian dikuburkan. Kalau di lahat dibikinkan lahat, miring di bawah, boleh dimiringkan dengan menggunakan kayu, atau dimiringkan dengan menggunakan bambu, atau dengan batu, atau yang semisal dengannya. Jelas dibuatkan lahat.
Ya. Dan ini yang paling afdalnya. Itu yang dituntunkan. Ada yang menggunakan peti, ini tidak dikenal kecuali di kalangan orang-orang kufar. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Orang yang mengatakan, "Saya tidak mau belajar agama karena kalau saya belajar, saya jadi tahu hukumnya." Dan orang yang tahu hukumnya tidak ada udzur baginya. Nah, ini adalah pernyataan yang salah. Ya, pernyataan yang salah. Justru kalau dia keadaannya seperti ini, ya bahayanya menjadi 2 kali lipat. Yang pertama, jadi perintah untuk belajar, dia tidak belajar, maka dia sudah melanggar perintah. Kemudian yang kedua, alasannya tidak belajar karena mengatakan kalau dia sudah belajar tidak ada udzur. Ya. Juga kalau dia tidak belajar dalam kondisi seperti ini, juga tidak ada udzur baginya. Tidak ada udzur. Sebab orang yang berada di tengah kaum muslimin bisa untuk belajar dan bisa untuk bertanya, kemudian dia melakukan kesalahan, maka tidak ada udzur dalam melakukan kesalahan itu. So, dia bisa bertanya, bisa belajar. Kenapa dia tidak belajar? Beda dengan orang yang terpencil misalnya. Ya. Terkurung di dalam gua misalnya. Ya. Atau dia hidup sendirian di tengah hutan. Tidak tahu apa-apa. Maka ini mungkin dikatakan udzur. Ya. Tapi sekarang ini dengan perkembangan masa. Ya, seorang di rumahnya mendengarkan dari radio, mendengarkan dari berbagai wasail, berbagai media yang lainnya, maka tidak ada udzur, ya, bagi mereka. Ya, Allah musta'an. Dan harusnya ditanamkan pada seorang muslim bahwa agama itu tidak memberatkan. Seorang kalau mempelajari agama, dia mengikhlaskan diri dengannya, maka apa yang dipelajari itu banyak manfaatnya. Ya, banyak manfaatnya. Menjaganya dari fitnah, membuat lancar urusannya, mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah, ya, memudahkan jalannya menuju kepada surga, dan lain-lainnya dari keutamaan orang-orang yang mempelajari agama. Perkara-perkara apa saja yang dapat mengeluarkan seorang dari jemaah Nabi Muhammad SAW? Kalimat mengeluarkan itu 2 jenis. Ada keluar secara keseluruhan, dan ada keluar sebagiannya. Kalau keluar dari keseluruhan, maka artinya dia bukan umat Islam. Tapi kalau keluar sebagiannya, itu artinya dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dia tetap muslim, tapi dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, jenis dari kesalahan, ada yang sifatnya besar, dan ada yang sifatnya kecil. Ada yang sifatnya besar, dan ada yang sifatnya kecil. Kemudian sisi yang ketiga, dari jenis kesalahan, ada yang kaitannya hanya terbatas pada orang tertentu, dan ada yang kaitannya mencakup orang lain. Dan ini dibedakan antara 2 jenis kesalahan ini. Ya. Dan dari 2 jenisnya ini semuanya mempunyai pengaruh, memberikan jawaban untuk pertanyaan ini. Kapan dikeluarkan dari jemaah Nabi Muhammad SAW? Seorang dalam perjalanan kerja, misalnya dari Makassar ke Surabaya 3 hari. Di Surabaya, bagaimana ke sholatnya? Ya, kalau 3 hari dia boleh dia menjamak sholat kalau diperlukan. Nah, dan selama 3 hari ini kalau dia sholat sendirian atau sebagai imam, maka dia harus mengqasar sholatnya. Tidak boleh dia menyempurnakan. Adapun menjamak sholat, iya boleh dia menjamak. Tapi kalau dia mendengarkan adzan di masjid, dia wajib untuk menghadiri sholat berjamaah. Saya seorang ketua dari sebuah lembaga dakwah di salah satu kampus di mana lembaga dakwah tersebut mempunyai pemikiran yang tidak langsung berhubungan dengan WI. Saya diamanahkan untuk menjadi ketua sebelum mengenal dakwah salafi. Dan sekarang saya dilematis atau bimbang apa nasihat untuk saya. Yang pertama, seorang di dalam masuk ke dalam sebuah urusan dilihat apa yang dia lakukan di situ. Ya. Apakah bentuk ketaatan atau bentuk kemaksiatan? Apakah ada pelanggaran atau tidak? Itu sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, sepanjang seorang bisa berbuat baik dan mengadakan perbaikan, maka dia lakukan sesuai dengan apa yang dia mampu. Ya, sesuai dengan apa yang dia mampu. Kemudian yang ketiga, seorang melihat apa yang pantas bagi dirinya dan apa yang dia bisa pertanggungjawabkan di depan Rabb-Nya dan mencari keridhaan Allah. Ya. Dan tidak perlu memperhitungkan apa yang dikatakan oleh manusia.
Iya. Yang paling utama adalah hal tersebut adalah hal yang mendekatkan diri kepada Allah atau tidak. Apa hukumnya jual beli dinar Irak? Ya, ada apa ini dengan Irak? Kenapa jauh sekali ke Irak? Dibeli ketika harga dinar murah dan dijual saat harganya mahal. Tidak ada masalah kalau dia jual beli dengan harga hari itu. Ya, secara kontan. Dengan syarat secara kontan dan langsung saling pegang. Secara kontan dan langsung saling pegang. Kapan tidak secara kontan dan tidak langsung pegang, maka dia jatuh di dalam riba. Apakah riba fadl atau riba nasi'ah? Kalau dia jual setelah itu, karena harga misalnya naik, dia jual dengan harga yang lebih, juga tidak apa-apa. Tapi dengan dua syarat itu tadi, secara kontan dan secara atau langsung dipegang. Bagaimana batasan ipar laki-laki bisa melihat aurat perempuan? Yang jelas kalau dia sudah kelas 2 SMP seperti yang disebut di sini, itu sudah besar, harusnya berhijab darinya. Dan kadang sebelum balik pun berhijab supaya dibiasakan dari kecil, ya, terbiasa untuk terbiasa dengan etika-etika syar'i. Dia berhijab dari perempuan, tidak memandang orang yang bukan mahramnya, dan semisal dengan itu. Tentang masalah hari Jumat, doa yang paling diharapkan mustajabah memang adalah doa setelah sholat asar. Antara asar sampai maghrib ada sesaat di situ yang paling mustajabah. Iya. Dan seluruh waktu Jumat, hari Jumat adalah tempat mustajabah doa, tapi yang paling diharapkannya adalah setelah asar. Dan hadits-hadits tentang itu sahih. Apakah sudah layak kita nobatkan gelar bagi Amrozi? Di sini kalimat kita ya, mungkin sipnanya saja. Bagi Amrozi CS sebagai anjing-anjing neraka karena mereka tidak mau tobat. Harus diketahui ikhwani fillah tentang hukum umum dan hukum terhadap orang per orang. Dibedakan ya antara dua hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khawarij, disifatkan secara umum bahwa khawarij adalah kilabu ahli nar. Anjing-anjing api neraka. Kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka. Itu orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij itu orang-orang yang melakukan kudeta terhadap penguasa, pembangkangan terhadap penguasa, mengkafirkan kaum muslimin dengan maksiat. Nah, itu orang-orang khawarij. Jelas? Dan saya sendiri tidak meragukan bahwa pelaku bom Bali pertama, Amrozi CS, mereka itu khawarij. Dari kalangan khawarij. Tapi mengatakan secara langsung mereka anjing-anjing api neraka, tidak boleh ya. Sebab ini hukum telah menta'yin, mengkhususkan hukum. Tapi kalau mengatakan mereka terancam oleh hadits Nabi yang berbunyi begini, tidak ada masalah. Iya. Jelas? Maka dibedakan antara dua hal ini dan harus pandai. Iya. Sebab ini hukum syar'i, harus pandai menggunakan sesuai dengan bahasa yang diterangkan oleh syariat. Sebab ini adalah hukum syar'i. Nah, baik, sekiranya cukup di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.